Nah, sobat, saya akan tes ya. Saya pijit dulu on-off-nya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bagus ya. Nah, sobat-sobat, alhamdulillah ya, ini bagus ya. Nah, lihat, ini ternyata kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki TV LCD dengan merek LG ya. Nah, ini TV LG ini ukurannya 48 in ya. Ini cukup besar. Nah, sobat-sobat, kerusakan TV LG ini kondisinya standby ya, standby. Jadi lampu indikator hanya menyala merah saja ya. Kalau misalnya kita hidupkan pakai remote atau di on off kan, itu tetap ya masih standby. Nah, sekarang saya tes ya kerusakannya. Saya colokkan dulu listriknya. Saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lampu indikatornya sudah nyala ya, lihat seperti ini ya. Di sebelah sini lampu indikatornya. Nah, ini nyala ya, tapi hampir tidak kelihatan ya, tapi ini nyala merah ya. Nah, sobat-sobat, kalau misalnya kita nyalakan di remote, ini tetap ya tidak mau. Nah, saya nyalakan ya di remote. Nah, ini kondisinya tidak berubah ya. Kemudian kalau saya nyalakan di on off di sini tidak mau ya. Nah, baiklah sobat-sobat, mari kita perbaiki TV LG-nya. Nah, sobat-sobat, tutup casingnya sudah saya buka ya. Nah, ini kondisi dalamannya seperti ini. Nah, ini mesinnya cukup sedikit ya. Mesinnya cuma ada 3 blok. Yang pertama yang ini ya, yang ini blok power supply. Kemudian yang sana ini blok ini ya, blok mainboard. Kemudian yang di atas ya, nah ini di atas ini blok T-con. Nah, sobat-sobat, untuk memperbaiki TV yang kerusakan standby, nah yang pertama harus kita ukur adalah bagian power supply ya. Nah, kita harus ukur dulu bagian power supply. Nah, biasanya kalau misalnya kerusakan standby, nah biasanya itu diakibatkan dari elko ya. Kalau pengalaman saya, elko-nya yang sudah jelek ya. Nah, yang pertama kita harus lihat dulu ya kondisi fisiknya. Nah, biasanya kalau misalnya elko-nya yang sudah jelek, nah terlihat dari kondisi fisiknya itu yang bagian atasnya agak mengembung ya atau mengembang. Nah, ini akan saya lihat dulu ya kondisi fisiknya. Nah, ini kalau yang ini ya di bagian atas ini saya lihat kondisi fisiknya masih bagus ya. Masih bagus, belum ada yang mengembang. Kemudian yang sebelah sini juga sama. Kemudian elko yang besar juga bagus ya semua, tidak ada masalah. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan ukur dulu ya strum yang ada di power supply ini atau yang ada di soket ini. Nah, sekarang saya colokkan dulu ya listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, indikatornya sudah nyala ya. Ini di bawah ya, jadi tidak terlihat. Nah, sekarang saya akan ukur ya. Saya pasangkan dulu odometernya. Saya pasang, saya gantungkan ya di sini supaya terlihat. Nah, kemudian yang negatif di sini ya, di body. Nah, sekarang saya akan ukur ya. Yang pertama ini ada tertulis power on ya. Kita ukur apakah power on-nya keluar strum. Nah, ini saya inikan dulu ya, lupa ininya. Saya pasang di DC ya, DC 200 volt. Nah, di sini. Nah, sekarang saya akan ukur ya. Yang pertama power on dulu. Power on. Nah, ini 0 volt. Kemudian ini tertulis 20 volt ya, kita ukur. Ini juga sama ya, tidak keluar. Ini kaki 3 dan 4 sama 20 volt, tidak keluar. Nah, kemudian yang ini massa ya, massa. Nah, kemudian yang kaki yang ini 3,5 volt ya. Nah, ini ada ya 3,5 volt.
Nah ini biasanya strum standby ya, ini strum standby. Nah kemudian ini berapa lagi, 24 volt ya, 24 volt buat ke IC suara, tidak keluar juga. Kemudian ini 12 volt ke IC ke strum Ticon. Nah ini juga tidak ada ya. Nah sobat-sobat, memang untuk TV LG ini power supply-nya kalau misalnya posisi standby yang keluar hanya 3,5 volt ya. Ada yang 3,5 volt, ada yang 5 volt ya strum standby-nya. Jadi ini kondisinya bagus kalau seperti ini ya. Jadi yang keluarnya hanya 3,5 volt ya. Nanti kalau misalnya kita on kan baru strum yang 20 volt juga keluar ya. Kemudian strum yang 24 volt keluar ya. Nah, sobat-sobat, kemudian kita akan ukur ya ke sini ke mainboard ini. Kita akan ukur strum yang standby-nya keluar ya tidak ya di sini. Nah, saya akan ukur ke sini. Nah, mudah-mudahan apanya bisa terlihat ya. Nah, kemudian kita ukur di Alco ini ya. Kita keluar tidak ya. Nah, ini tidak keluar ya. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini keluar ya 3,5 volt. Berarti strum standby masuk ya. Nah, sobat-sobat, saya akan skip dulu ya. Saya akan periksa dulu lebih lanjut. Nanti hasilnya akan saya beritahu ya. Nah, saya akan ukur dulu ya strum-strum yang ke ini ya, ke sensor-sensor apakah keluar atau tidak ya. Nah, baiklah sobat-sobat, untuk kita nah sobat-sobat, setelah saya ukur-ukur strumnya, nah ini menurut saya kondisi strumnya bagus ya, bagus semua ada. Nah, strum yang 5 volt yang ke sensor remote ada, kemudian strum yang 3,3 volt yang ke bagian IR juga ada ya. Nah, ini kondisi seperti ini harus sudah nyala ya, karena strumnya ada semua ya sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, saya akan tes lagi ya, saya akan nyalakan lagi. Saya akan menggunakan remote yang lain. Ditakutkan ini kerusakan hanya di bagian remote sama di bagian panel depan ya. Jadi TV ini tidak nyala. Nah, sobat-sobat, akan saya balikan dulu ya si TV-nya. Nah, untuk membalikannya akan saya skip ya, supaya tidak lama. Saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, TV-nya sudah saya balikan ya. Nah, tapi maaf ya, TV-nya tidak bisa terlihat semua dikarenakan TV-nya terlalu besar ya. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan tes lagi ya. Nah, sekarang saya colokkan dulu listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini displaynya sudah nyala ya. Nah, ini kita lihat ya, ini displaynya sudah nyala. Nah, saya dekatkan dulu ya ke display ini supaya terlihat ya. Nah, ini ya, displaynya sudah nyala. Nah, sobat-sobat, TV LG ini si saklarnya tidak menggunakan saklar pijit ya, tapi ini menggunakan saklar sentuh. Nah, harusnya kalau saya pijit di sini ya, saya pijit atau saya sentuh di sini, nah ini harusnya nyala ya. Nah, tapi saya sentuh-sentuh ini tidak nyala ya. Kemudian saya sentuh bagian program juga sama ya, tidak nyala. Nah, sobat-sobat, saya akan tes lagi ya menggunakan remote yang asli. Nah, ini ya remote yang asli. Nah, ini tetap ya tidak mau. Nah, sobat-sobat, nah sekarang saya akan coba ya menggunakan remote yang lain. Nah, ini ya remote yang lain, ini sama remote LG juga ya, yang tadi yang ini agak sedikit besar ya. Ini yang aslinya. Nah, ini yang ini ya. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan tes ya, saya pijit dulu on-off-nya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bagus ya. Nah, sobat-sobat, alhamdulillah ya, ini bagus ya. Nah, lihat, ini ternyata kerusakannya dari remote-nya yang tidak jalan ya, remote yang tidak jalan. Kemudian si tombol-tombol volume sama on-off-nya tidak jalan ya di ini di panel ini. Nah, sobat-sobat, ini berarti mesin tidak ada masalah ya. Berarti kerusakannya di remote ini ya, remote yang asli. Nah, coba saya pindahkan ya pakai ini. Nah, ini volumenya jalan ya. Nah, ini ya, berarti ini kerusakan hanya di remote sama bagian ini ya, bagian panel volume sama program.
Nah, sobat-sobat, memang kerusakan tip itu kadang membingungkan ya. Kita udah ukur ke sana kemari, padahal kerusakannya hanya sepele ya. Ini ya diakibatkan dari remote ya. Tadinya saya kurang teliti ya, saya tidak tes dulu dari pertama menggunakan remote yang lain ya. Nah, sobat-sobat, itulah tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.